Baik, perkenalkan nama saya Nurfatoni. Saya dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 10022300075, di mana video pada video ini saya ingin menyampaikan terkait laporan proyek IoT untuk integrasi IoT ke dashboard open source ThinkSport. Yang pertama, di sini ada laporan saya. Untuk proyek kali ini saya membuat sistem deteksi kebakaran untuk mendeteksi kebakaran dini atau early warning system. Kemudian untuk IoT-nya itu basis IoT-nya menggunakan platform ThinkSport untuk dashboardnya. Berikut. Untuk arsitektur sendiri, saya menggunakan microcontroller ESP8266 yang support WiFi. Kemudian untuk sensornya saya menggunakan sensor api dan sensor gas. Untuk platform layernya atau server dan brokernya saya menggunakan ThinkSport yang community edition ya, atau demo, karena ini basisnya project untuk edukasi. Kemudian untuk application layernya atau visualisasinya saya menggunakan web dashboard. Nah, web dashboard ini udah integrate sama ThinkSport-nya. Jadi ThinkSport ini juga menyediakan web dashboard-nya untuk visualisasi. Untuk alur atau data flow-nya sendiri, di sini ada sensor. Yang kemudian sensor saya hubungkan ke microcontroller ESP8266. Nah, dari microcontroller ini akan mengirimkan data ke MQTT melalui internet ya, dan masuk ke ThinkSport servernya. Nah, setelah data masuk ke ThinkSport, maka akan ditampilkan sebagai data visual ya, data visual. Sini ada 4 step: sensing atau sensoring, terus processing dari ESP, mengolah datanya, kemudian publishing dari ESP mengirim data ke server MQTT, kemudian action dari ThinkSport-nya memproses data. Apabila data melebihi parameter atau threshold yang sudah disetting, maka akan keluar alarm, akan men-trigger alarm seperti itu. Kemudian untuk analisis desainnya, untuk proyek kali ini saya menggunakan use case proteksi aset ruang server, di mana untuk ruang server sendiri itu beroperasi selama 24 kali 7 jam, 24 jam kali 7 hari, artinya non-stop ya, dan ruang server sendiri itu rentan dengan yang namanya temperatur, begitu. Jadi kita harus ekstra monitoring terhadap temperatur di dalam ruang server. Berikut. Kemudian untuk spesifikasi teknis sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita menggunakan sensor api KY026, kemudian sensor gas atau MQ-2 untuk mendeteksi asap dan gas ya. Jadi dia support dua indikator. Untuk desain data telemetrinya ada 3 value yang kita kirimkan. Yang pertama value gas dengan threshold 450. Kemudian untuk fire detector ini datanya boolean ya. Jadi nanti data yang dikirimkan true atau false, seperti itu. Kemudian untuk status MSG atau message itu formatnya string. Kalau misalkan dia ada status fire-nya itu true atau gas value-nya itu melebihi threshold, maka dia akan mengirimkan message bahaya. Tapi kalau misalkan masih di bawah threshold atau misalkan dia masih false, maka dia akan mengirimkan message normal atau aman. Kemudian untuk implementasi teknisnya di sini untuk untuk wiringnya ada 2 komponen, MQ-2 sama flame sensor. Ini ada pin komponennya dan pin di ESP-nya. Kemudian keterangannya juga. Nah, ini tinggal sesuaikan saja sama wiring di fisik ya. Wiring di fisiknya sama kayak gini. Nah, ini untuk step-step konfigurasi ThinkSport-nya.
Kemudian ini untuk setup software dan codingnya. Untuk data codingnya itu ada di lampiran laporan ini ya, ada di lampiran. Kemudian di sini ada SSID untuk connect ke internet. Kemudian ada token. Untuk token ini nanti didapat dari Thinksport ya. Jadi untuk terkoneksi ke Thinksport kita membutuhkan token. Seperti itu. Kemudian langkah verifikasinya kita bisa masuk ke device di dalam Thinksport. Di sini ya. Di sini ini dashboard Thinksport-nya. Kemudian kita masuk ke device. Nah, tadi saya sudah nambahin satu device ya yang saya buat untuk fire detector. Terusnya sudah aktif. Nah, di sini untuk melihat tokennya ada di sini, copy access token. Nah, kemudian untuk verifikasinya kita bisa masuk ke latas telemetri. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa 3 value yang dikirimkan oleh ESP atau microcontroller kita itu sudah diterima ya oleh Thinksport. Di sini juga statusnya sudah aktif. Seperti itu. Kemudian untuk dashboard dan visualisasinya kita bisa bikin dashboard di Thinksport. Kemudian masukkan value-value yang mau kita tampilkan dengan visualisasi yang sesuai dengan data yang diterima. Misalkan kalau di sini saya buat dashboardnya itu table bentuknya karena datanya itu boolean ya. Datanya itu boolean campur, jadi ada boolean, ada integer, ada strings. Jadi saya buat table di sini. Nah, ini sudah jalan ya. Ini sudah auto update per last 1 hour ya. Begitu. Kemudian evaluasi sistem. Di sini ada beberapa catatan ya dari hasil pengujian yang dilakukan. Kalau dari kinerja sensornya, saya rasa untuk flame sensor ini sudah sangat responsif ya. Delaynya di bawah 1 detik. Kemudian untuk sensor gas dan asapnya itu dia sedikit membutuhkan waktu untuk pemanasan atau preheat ya, sekitar 2 menit agar sensor itu sudah dapat membaca stabil. Jadi kita harus preheat dulu atau istilah kata dipanaskan dulu agar nantinya sensornya bisa membaca data dengan stabil. Untuk stabilitas koneksi, nah koneksi MQTT ini stabil pada jaringan WiFi rumah. Jadi kalau misalkan WiFi kita jelek nanti jadi bisa mempengaruhi juga nih sama data yang dibaca oleh server Thinksport itu. Jadi pastikan WiFi-nya juga harus normal sih. Kebetulan di sini WiFi-nya normal dan nggak ada paket loss. Jadi data bisa dikirimkan dengan full ya, dengan penuh dan nggak ada error. Terus untuk kendala karena dia sensor flame ya atau sensor api, maka dia sensitif dengan sinar matahari. Jadi nanti harus pastikan si sensor ini tidak terkena sinar matahari langsung. Kalau misalkan dia kena matahari langsung, maka dapat memicu false alarm. Seperti itu. Nah, untuk perbaikan dari evaluasi yang sudah kita lakukan tadi, yang sudah saya lakukan tadi, yang pertama paling nextnya saya akan menambahkan box panel ya. Box panel untuk apa? Untuk melindungi sensor api itu dari cahaya matahari langsung. Yang dimana yang tadi kita lihat bahwa ketika si sensor ini terkena cahaya matahari secara langsung, maka akan memicu yang namanya false alarm atau alarm palsu. Kemudian untuk modulnya, saya berencana untuk menambahkan modul buzzer 5 volt ya di dalam rangkaian saya ini. Dimana kalau misalkan alarmnya terpicu, maka di site juga akan berbunyi melalui buzzer ini ya. Gitu. Kemudian saya berencana juga untuk mengimplementasikan fitur notifikasi bot Telegram, di mana zaman sekarang kan orang lebih sering buka handphone ya. Jadi dengan adanya notifikasi di bot Telegram ini, harapannya kita juga lebih aware ya. Kita lebih cepat untuk menerima notifikasi alarm apabila ada kebakaran atau ada deteksi
api. Seperti itu. Nah, ini untuk foto rangkaiannya. Ini sensornya, kemudian ini microcontrollernya, kemudian ini untuk kode programnya. Saya lampirkan. Kemudian ini screenshot dashboard ini ya. Dan link video demonya yang sedang saya bikin ini. Nah, sebelum saya akhiri untuk video kali ini, mungkin saya akan uji coba terlebih dahulu untuk sensornya apakah bekerja. Nah, ini saya akan dekatkan api dengan sensor apinya, maka fire detector di sini itu akan menjadi true ya. Coba kita tes. Nah, bisa terlihat ya, fire detectornya menjadi true, kemudian untuk message-nya menjadi kebakaran terdeteksi di sini. Kemudian setelah saya matikan kembali apinya, fire detector menjadi false, kemudian message-nya menjadi aman. Artinya artinya program IoT kita sudah berjalan, kemudian data juga bisa masuk ke dalam MQTT dengan aman ya. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih.